Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semua kita yang ada di rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah yang sudah siap sedia untuk ibadah kita hari ini. Mari saat ini kita bawa hati kita, sungguh-sungguh hidup kita. Waktu kita datang beribadah, kita datang bukan karena ini hari Minggu, ini rutinitas kita sebagai anak Tuhan, tapi kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan menerima kepuasan yang dari Tuhan. Amin. Biar setiap kita saat ini, hari ini, waktu ini, saat kita cari Tuhan, kita menemukan Dia. Sebab firman Tuhan, orang yang cari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Waktu kami bertemu dengan Engkau Tuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami jamahan Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Bawa setiap kami Roh Kudus masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh terkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggalkan
Bapa kami pandang Kau, mata kami pandang Kau. Kau yang kami puja, Kau yang kami tinggikan. Kau bawa kami lebih lagi untuk menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar coba pujian ada atas setiap kami. Sukacita-Mu mengalir saat ini Tuhan. Untuk semua jemaat Tuhan yang di rumah-Mu, bahkan di tempat kami masing-masing. Semua kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap puji Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, saya undang umat Tuhan makin berdiri dalam hadirat Tuhan.
memberikan kuasa itu untuk kita. Haleluya. Amin. Karena itu kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Terima kuasa yang sudah Tuhan berikan. Biar kita bergerak dalam kuasa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Diberi kuasa yang raja mulia, menyatukan musuh di bawah kaki kita. Pakai kuasa
jiwa Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali. Tuhan, kami mau lebih lagi dalam Engkau. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi. Kami mau hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ajar kami berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Seperti Maria duduk di kaki-Mu. Seperti wanita yang mengurapi Engkau Tuhan. Kami mau beri yang terbaik. Seperti wanita yang sakit pendarahan Tuhan. Dia bertekad Tuhan untuk menjamah jumpa-Mu supaya dia sembuh. Biar kami memiliki hati seorang penyembah waktu kami datang menyembah Engkau Tuhan. Bukan karena kami hafal lirik lagunya Tuhan, tapi karena hati kami menyembah-Mu. Kami menyanyi karena kami mengasihi Engkau. Kami mengangkat tangan kami karena kami mengasihi Engkau. Kami bermain musik karena kami mengasihi Engkau. Kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Bahwa kami kenal Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Jesus, Jesus. Wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu.
di hadiratmu. Ku rasakan Biar kasih-Mu penuhi kami, indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
pujian kami, bahwa kami lebih lagi, bahwa kami lebih lagi dalam di hadirat-Mu. Kami rindu firman-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu mendengar isi hati-Mu, suara-Mu Tuhan bagi setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini, seberapa kami yang bisa terkumpul. Namun bagi jemaat Tuhan juga yang ada di kediaman di rumah mereka masing-masing yang dapat mengikuti lewat live streaming. Bahkan siapapun yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah pagi menjelang siang ini, biar hadirat-Mu benar-benar ada di tempat. Hadirat-Mu dapat menjangkau, hadirat-Mu memenuhi, melawat semua kami yang terkoneksi saat ini di tempat ini maupun di kediaman kami masing-masing lewat live streaming ini. Mengalir urapan-Mu Tuhan, mengalir urapan-Mu lebih lagi. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bergerak. Perlindungan kuasa dan doa Allah melindungi, memagari kami, memproteksi setiap kami, sehingga kami tidak teralihkan dengan situasi sekecil apapun yang coba mengganggu, yang coba mengalihkan fokus kami. Tidak akan teralihkan, tapi kami tetap terfokus, kami tetap terarah, hati kami, pikiran dan pandangan kami hanya kepada-Mu saat ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan mau diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita sangat bersukacita, kita bersyukur. Hari ini kita diberikan lagi waktu, diberikan kesempatan, kita dianugerahkan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa sampai di hari ini, bahkan kita bisa ada dalam satu persekutuan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, seberapa yang terhimpun maupun umat Tuhan, siapapun yang terhubung dengan kami lewat live streaming ini di kediaman masing-masing atau di mana saja berada. Haleluya, hari ini kita berada di hari ke-30 di bulan Agustus ini. Dan hari ini khusus untuk Kota Manado mengadakan Thanksgiving, ucapan syukur. Ya, saya bersyukur kalau kota di mana atau daerah di mana kita ada, kita tinggal, kita beraktivitas, kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, adalah daerah atau kota yang mengenal kebenaran ini. Ya. Karena memang ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang percaya, bahwa harus tahu mengucap syukur. Amin. Kita ada di tempat ini, kita bisa terkumpul karena kita tahu mengucap syukur, kita tahu berterima kasih. Karena memang sesungguhnya keberadaan saya dan saudara hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena penyertaan, hanya karena pemeliharaan Tuhan. Saya dan saudara masih bisa bertemu satu sama lain, bahkan kita dalam satu persekutuan yang indah menikmati hadirat Tuhan di hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang kita dapat banggakan atau kita mengatakan semua ini karena usaha saya, semua ini karena kerinduan, kemauan saya. Enggak, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga dikatakan patutlah kita mengucap syukur. Bahkan lebih lagi, Paulus katakan dalam segala hal. Ya. Nah, kondisi yang kita alami beberapa bulan
ini sejak kita masuk tahun 2020 adalah satu kondisi di mana diwarnai dengan hal-hal yang secara manusia bisa saja kita bersungut-sungut, bisa saja membuat hilang sukacita kita, bisa saja kita akan mengatakan tidak mau berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang berdaulat atas setiap ciptaannya, teristimewa kita ciptaan termulia. Ya, kondisi yang kita tidak inginkan terjadi, karena kondisi yang menghilangkan kebebasan kita, kondisi yang membuat kita tidak dengan leluasa, kondisi yang membatasi kita, bahkan begitu banyak suasana termasuk bisnis, usaha, perdagangan, ekonomi macet. Bukan sedikit orang-orang yang kena PHK dari tempat mereka bekerja, perusahaan atau yang lebih kecil lagi. Bukan sedikit usaha-usaha yang akhirnya terhenti, stop, tutup. Karena dengan kondisi pandemi COVID-19 yang hari ini masih kita rasakan. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, kita orang percaya tetap mengingat kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang membedakan, saudara. Kita orang percaya, kita yang mengenal hal-hal rohani, kita yang memiliki kehidupan rohani dengan orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak percaya dan tidak mengetahui, tidak merasakan bagaimana kehidupan rohani itu yang sesungguhnya. Bagi mereka ini hal yang menyulitkan, maka mereka akan bersungut-sungut. Bahkan bukan sedikit yang berontak, bukan sedikit yang mau membuat kekacauan, karena tidak menerima keadaan yang terjadi. Tapi sekali lagi kita mengucap syukur hari ini bersama kita seluruh masyarakat yang ada di Kota Manado, bersama dengan unsur-unsur pemerintahan dari wali kota sampai kepada kecamatan, kelurahan, lingkungan, sepakat bersama-sama menyatakan mengucap syukur di hari ini. Amin. Ya, hari ini saudara, saya rindu berbicara dan satu kebenaran, yakni mengenal dunia rohani. Katakan dunia rohani. Kalau ada dunia rohani, berarti ada dunia yang tidak rohani. Ya, kita pasti tahu. Tanpa mungkin saya mau jelaskan secara detail, kita tahu yang dunia yang bukan rohani. Bahkan mungkin sedikit banyak kita juga sudah tahu tentang dunia rohani. Nah, kalau dunia yang tidak rohani, tentu isinya bukan hal-hal rohani. Apa isinya? Hal-hal duniawi. Ya. Dunia di luar dunia rohani adalah dunia yang bertolak belakang dengan dunia rohani. Kalau di dunia rohani itu berbicara tentang terang, tapi di dunia yang bukan rohani berbicara tentang gelap. Kalau di dunia rohani berbicara tentang hal yang baik, di dunia yang non rohani berbicara hal yang tidak baik. Nah, sebagai orang percaya gereja Tuhan, kita harus tahu, kita harus memposisikan diri, kita harus berdiri, kita harus ada di dunia mana. Amin. Saudara bisa menangkap? Kita gereja Tuhan, kita orang percaya, kita anak Tuhan, kita yang murid-murid Tuhan, bukan sekedar pengikut. Kita harus tahu, kita harus ada, kita harus berpijak, kita harus berdiri, kita harus melangkah, kita harus berjalan, kita harus hidup di dunia rohani. Ya. Dunia rohani berisi tentang kegiatan-kegiatan rohani. Bukan berarti kita sudah memungkiri keadaan yang ada, bahwa memang kita masih ada di dunia yang nyata ini. Tapi di dalam dunia yang nyata yang Tuhan ciptakan ini ada dunia rohani. Kita bekerja, kita beraktivitas, kita berusaha.
Namun seringkali kita tidak menyadari, ternyata kita sudah keluar dari dunia rohani. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, orang percaya, jemaat Tuhan di tempat ini dan di mana saja yang sedang mengikuti live streaming ini, kita harus dapat membedakan dan kita harus menentukan, sekalipun kita ada di dunia yang nyata yang Tuhan ciptakan bagi kita, dan di dalamnya kita beraktivitas, kita mencari nafkah, kita bekerja, kita menjalankan semua usaha kita di dunia ini, tetapi kita harus tetap mengingat kita harus selalu berada di dunia rohani. Kalau kita tidak ada di dunia rohani, kita bisa saja kompromi, kita bisa saja melakukan hal-hal yang bukan rohani, yang akan menyakiti hati Tuhan, yang akan membuat kita berdosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan membuat Tuhan murka. Oleh karena itu saya rindu berbicara dunia rohani. Dunia rohani adalah tempat di mana kita orang percaya menjalankan kebenaran, yang di mana kebenaran itu adalah suatu kehidupan. Kebenaran adalah suatu kehidupan, adalah sesuatu yang kita hidupi. Jadi kebenaran itu bukan cuma sekedar kita tahu, kita mengerti dan kita taruh bahwa dalam hidup kita, tetapi kita harus hidupi. Mengapa saya menekankan seperti itu? Karena ada begitu banyak orang yang mengerti kebenaran, mereka bilang, iya, kebenaran ada di sini, di dalam hati. Yesus Tuhan ada di dalam sini, yang adalah sang kebenaran itu. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah orang tersebut menghidupi kebenaran itu di dalam aktivitas kehidupannya? Saudara mau tatoan salib, mau tatoan gambar Yesus, mau tatoan ayat-ayat firman Tuhan di seluruh tubuh saudara, tapi kalau hanya sebatas itu, tidak menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita, maka itu cuma sebentar, cuma sekedar omong kosong. Saudara cuma sekedar menunjukkan simbol-simbol. Namun kehendak Tuhan, kebenaran itu harus kita hidupi. Sebagai tanda kita menghidupi kebenaran itu, kita tahu yang hitam-hitam, kita tahu putih-putih, kita tahu ya di atasnya, tidak di atas, tidak. Kita tahu yang namanya mencuri itu dosa, maka itu kebenaran yang kita hidupi. Kita tahu yang namanya perzinahan tidak boleh dilakukan, itu kebenaran yang kita hidupi. Amin. Oleh karena itu saya mau pastikan dan kita mau mengerti bagaimana kebenaran ini kita harus hidupi. Karena kita bukan sekedar ada di dunia rohani, tetapi dalam dunia rohani kita menghidupi kebenaran yang memang inilah satu kehendak Tuhan. Ada apa dalam dunia rohani ini, saudara? Kita harus mengetahui mengapa kita harus ada dalam dunia rohani. Ada apa dalam dunia rohani? Dalam dunia rohani pertama ada kekuatan. Katakan kekuatan. Saya dan saudara butuh kekuatan. Amin. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia secara fisik, secara jasmani. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita, harta kita, apapun yang melekat kepada kita. Tetapi yang saya maksudkan kekuatan ini adalah kekuatan di dalam dunia rohani adalah kekuatan dari Tuhan. Mazmur 28 ayat 7. Saudara bisa lihat. Mazmur 28 ayat 7, mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dengan antusias. Amin. Jemaat Tuhan di rumah yang sedang mengikuti live streaming ini, jangan lupa, jangan abaikan, tetap dengan siapkan Alkitab. Bahkan saudara mau mencatat, silakan mau mencatat. Tetap fokus, tetap terarah hati kita saat ini pada kebenaran firman Tuhan. Ya, Mazmur 28 ayat 7 kita baca bersama-sama dengan antusias. 3, 2, 1.
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Dalam dunia rohani pertama ada apa? Kekuatan. Mengapa? Karena dalam dunia rohani kita belajar mengenal tentang Tuhan dan kebenarannya. Dan dia katakan dia adalah kekuatan. Kalau kita ingin rohani kita terpelihara, kalau kita ingin kita terus hidup dalam dunia rohani, maka kita sadari, dan ini yang memotivasi kita untuk mau hidup dalam dunia rohani. Karena dalam dunia rohani ada kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sehingga dikatakan oleh penulis Mazmur ini, kepadanya hatiku percaya. Ya. Kepada Tuhan hatiku percaya, saudara. Ini kita hanya bisa dapatkan dalam dunia rohani. Kita tidak bisa mendapatkan kekuatan di luar Tuhan di dunia yang bukan rohani. Justru saudara akan mendapatkan yang sebaliknya. Kekuatan secara manusia atau kekuatan dari penguasa dunia ini. Saudara harus ingat bahwa yang berkuasa di dunia ini, saudara, memang ada si jahat iblis itu yang memang ada sampai hari ini. Bisa saja kita hanya dapatkan kekuatan dari dia karena kita hidup di luar dunia rohani. Tapi mari saat ini saya sampaikan, saya ingatkan bahwa dunia rohani akan menjamin kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya. Karena dijamin oleh kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan kepadanya hatiku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara percaya, ketika saudara ada dalam dunia rohani, saudara ada kekuatan dari Tuhan. Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia di mana situasi hari-hari ini yang tidak menentu, bahkan semakin menggoncangkan, saudara. Kalau kita tidak hidup dalam dunia rohani, bisa saja kita tergoncangkan, bisa saja kita terseret dengan keadaan yang ada, bisa saja kita akan hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Tapi saya bersyukur saudara dan saya mengerti kebenaran firman ini. Kita harus ada dalam dunia rohani, karena dalam dunia rohani ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa kita kuat. Tapi mari sadari saudara, sekali lagi saya ingatkan, dalam dunia rohani ada kekuatan. Itulah kekuatan yang kita butuhkan. Ya. Bukan yang lain-lain. Kedua, dalam dunia rohani itu ada iman. Katakan iman. Ya. Coba lihat dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Kalau kita sudah temukan, katakan amin. Ya. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang harus juga mengikuti kita, bahwa iman hanya kita bisa dapatkan kalau kita hidup dalam dunia rohani. Mengapa? Karena iman hanya bisa kita dapatkan dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam dunia rohani kita akan mulai mengenal firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran seperti saat ini. Dan melalui pendengaran akan firman itu,
maka timbul iman saya dan saudara. Saudara tidak akan dapatkan iman saudara timbul atau bertumbuh dari saudara baca novel, baca komik. Ya. Tetapi ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan timbullah iman. Nah, semakin sering dan seterusnya kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh, bertambah kuat. Haleluya. Iman itu harus bertumbuh, iman itu harus dipelihara. Melalui apa? Firman Tuhan. Bukan dari apa kata orang. Justru kalau dari apa kata orang, imannya bukan bertumbuh, maka bahkan atau sebaliknya imannya itu akan semakin turun, akhirnya ambruk. Karena dari apa kata orang belum tentu tentang kebenaran, tapi justru menggoncangkan kita. Bahkan fatalnya kita bisa masuk dalam keraguan, dan bukan sedikit orang-orang jadi ateis. Dari yang tadinya percaya kepada Tuhan, dari yang tadinya ada di dunia rohani, tetapi akhirnya keluar bukan lagi di dunia rohani. Mengapa? Karena sudah tidak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga iman yang tadinya itu ada mulai hilang dan tenggelam. Akhirnya jadi ateis. Tidak percaya lagi Tuhan dan tidak peduli lagi dengan kehidupan rohani. Yang ada pada mereka adalah kehidupan dunia sekuler. Yang ada pada mereka adalah kehidupan dunia teknologi pengetahuan. Yang ada pada mereka hanya berpikir mereka bertuhankan tentang yang nyata, yang kelihatan, bukan yang tidak nyata, bukan yang tidak kelihatan. Itu akan menjadi satu omong kosong bagi mereka. Yang tadinya hidup karena percaya bukan karena melihat, sekarang mereka harus hidup karena melihat. Ya, terputar. Amin. Kita diajar hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Itulah kehidupan kita, orang percaya, orang anak-anak Tuhan. Dari itu kita dapatkan dari mana? Dari iman. Iman itu percaya, sekalipun tidak melihat. Bahkan ketika kita memiliki iman Abraham, maka di sana kita akan belajar tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Kenapa? Iman. Ya, iman. Amin. Sebenarnya Abraham sudah berpikir, dan Sarah, sudah di usia seperti ini kok Tuhan katakan bahwa mereka akan memiliki keturunan, akan memiliki anak perjanjian. Usia yang sudah mati pucuk secara manusia, secara daging, secara medis, mereka tidak bisa lagi untuk menghasilkan keturunan. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, kalau Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya, memperkatakannya, maka pasti itu akan terjadi. Amin. Itulah iman Abraham. Yang di tengah satu kondisi yang tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Sehingga kita ada di situasi-situasi seperti ini. Sudah deadline, sudah memasuk deadline. Sudah tidak ada hal yang dapat diharapkan untuk apa yang kita rindukan terjadi. Tapi karena kita memiliki iman Abraham, kita tetap percaya apapun situasinya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan akan beracara, bahwa Tuhan akan mengadakan, bahwa Tuhan akan menjawab, bahwa Tuhan akan memulihkan, bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan, bahwa Tuhan akan menyatakan jalan keluar. Kita tetap percaya. Itulah iman.
Nah, oleh iman itu kita terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Jadi kita harus benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan, karena ini bisa saja dimanipulasi oleh iblis. Kita bukan lagi senang dengan firman Tuhan, kita bukan lagi senang untuk mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi kita dialihkan. Saudara mungkin tidak akan membaca novel, tidak akan membaca komik, tidak melakukan hal yang lebih, saudara mungkin akan disibukkan. Itu cara iblis. Dia akan menyibukkan saya dan saudara dengan aktivitas, dengan profesi, dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, apa supaya kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu lagi untuk membaca, untuk mendengar, untuk bersekutu dengan keluarga rohani, dengan di dalamnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di situ, kita akan mulai diarahkan untuk mulai meragukan. Kalau sudah masuk di zona meragukan, maka saudara, apa kata firman, kita mulai tahu. Kita tidak yakin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kenyataannya seperti ini. Iblis ada 4 cara, saudara, untuk bisa menjatuhkan manusia, untuk meragukan, bahkan menjatuhkan manusia. Pertama, dia membuat kepada kita agar supaya mau meragukan firman Tuhan, tidak yakin lagi dengan firman Tuhan. Yang tadinya kita begitu yakin, maka dia mulai tiupkan keraguan bagi saudara-saudara. Jangan percaya, anak sulia, biar yang anda baca, apa yang terjadi pada anda, ada rasa sendiri. Jadi mulai ada keraguan, saudara mulai, oh iya. Contohnya siapa? Yang akhirnya meragukan firman Tuhan? Hawa. Dia terpedaya dengan apa kata si ular. Akhirnya dia ragu dengan firman Tuhan. Tuhan kutip, ternyata kita akan jadi sesama seperti dia kalau kita makan ini. Akhirnya dia mengikuti apa kata si ular tua itu. Jadi itu yang dibuat oleh iblis untuk membuat iman kita tidak bertumbuh, bahkan sebaliknya mati. Yaitu pertama dengan meragukan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Ketika kita mendengar, kita akan belajar, kita akan mulai percaya dengan firman itu. Itu yang membuat iman kita bertumbuh dan kuat, bahkan berbuah. Tetapi ketika awan keraguan itu ditiupkan oleh iblis, maka kalau kita tidak waspada, kita akan mulai terpengaruh dan mulai meragukan. Dari yang tadi begitu yakin, mulai meragukan. Kemudian kedua, cara iblis kedua, dia akan memberikan satu kenikmatan yang hanya sesaat dan berakhir ujungnya sesat. Ya. Apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan, tiba-tiba iblis, oh iya kamu ingin ini ya, saya kasih. Tanpa kita sadari, ketika kita menerima apa yang diberikan oleh iblis ini, kita bukan mendapatkan dari karena doa-doa kita, tapi tiba-tiba itu diberikan oleh iblis. Nah, itu untuk mengalihkan, dan kita akan menjadikan kita nikmat, menjadikan kita suka, senang dengan apa yang diberikan. Tapi kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi mendengar firman Tuhan. Kita tidak lagi membaca firman Tuhan. Kita tidak lagi berdoa. Kita tidak lagi bersekutu. Dan kita rasa nikmat. Itu tipu daya muslihat iblis. Kalau dari Tuhan, apa yang Tuhan berikan justru akan semakin membuat kita bergairah, akan membuat kita semakin rajin, akan membuat kita semakin antusias, akan membuat kita semakin bertumbuh dengan iman kita. Kita semakin percaya kepada bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya. Tapi kalau ada yang kita doakan, tiba-tiba kita dapat tapi kita jauh, itu cara iblis memanipulasi. Saudara rindukan pekerjaan, tiba-tiba dapat pekerjaan, terbuka pekerjaan, tapi harus tanda tangan kontrak komitmen bahwa
Senin sampai Sabtu, kemudian jam kerjanya. Tidak ada waktu-waktu yang kita harus mencuri waktu kita dengan Tuhan. Saudara, hati-hati. Saya harus katakan hati-hati. Kalau itu membuat kita jauh, sepanjang minggu kita tidak ada lagi persekutuan, bahkan membuat kita capek dan kita tidak bergairah, kita tidak punya kemauan lagi untuk berdoa, baca firman, mendengarkan firman, bersekutu. Why? Tanda tanya, saudara. Itu berkat atau kutuk? Ya. Nah, kita harus dengan tegas, kita harus memutuskan. Kalau kita dapat pekerjaan, kalau saya ada usaha, usaha ini tidak menghambat. Artinya kita tidak menikmati kenikmatan sesaat dan akhirnya sesat. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan, benar-benar kenikmatan itu dari Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kasih, dan membuat kita semakin bergairah, membuat kita semakin bertumbuh dengan iman saya dan saudara. Itulah dunia rohani. Ketiga, cara iblis adalah merangsang keserakahan. Kita menjadi serakah, saudara. Kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan. Kita mau terus kejar. Artinya kita akhirnya teralihkan lagi. Kita bukannya semakin jauh, semakin menghidupi kebenaran, tapi bukannya semakin menghidupi kebenaran, tapi kita semakin jauh dari kebenaran itu. Dan jangan harapkan kebenaran itu kita lakukan, kita hidupi. Semakin lama kebenaran itu akhirnya akan mati dari dalam hidup saya dan saudara. Dan kita tidak hidup lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dengan kebenaran pikiran kita sendiri. Kita hidup dengan kebenaran pengetahuan di dunia ini. Kita hidup dengan kebenaran dunia sekuler. Bahkan kita bisa hidup dengan kebenaran sejahat. Waspada. Kalau hal-hal atau tanda-tanda ini sedang ada, sedang kita rasakan, mari, jangan keluar dari dunia rohani. Semakin menyadari, karena kita akan merasakan, kita akan mengalami iman akan semakin bertumbuh, bukannya semakin hilang. Dan yang keempat, iblis juga bisa menawarkan jalan pintas, saudara. Ya, ini seringkali sulit dibedakan. Tipis sekali bedanya, saudara, dengan dunia rohani. Ya, saudara sudah berdoa bahkan berpuasa, tiba-tiba, dapat pekerjaan, berhasil bisnis saya, terbuka apa yang selama ini tertutup. Tapi harus hati-hati. Kita harus uji, ini dari Tuhan atau dari dunia di luar dunia rohani, apalagi dari iblis. Bisa menawarkan jalan pintas, saudara. Ini ada contoh. Ini orang-orang yang berada bersama-sama dengan Yesus. Ini murid-murid Yesus. Salah satu ibu dari murid Yesus, saudara. Dalam Matius 20. Saudara bisa lihat dalam Matius 20. Matius 20 ayat 20 sampai 22. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saudara lihat ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius. Nah, siapa mereka? Ini murid-murid Yesus, saudara. Serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, ini jawab ibu Yesus, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ayat 20 kata Yesus, saudara. Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Saudara, ini kisah di mana ibu Yesus menginginkan jalan pintas, tidak melalui prosedur, tidak melalui proses. Bahkan di situ, dapatkah
kamu minum cawan yang akan ku minum. Artinya harus melewati proses, bahkan sampai harus menderita kalau ingin bersama-sama dengan Bapa di surga. Tapi ini kok Ibu Yesus datang sepertinya mau jadi apa ya, penolong. Kalau boleh Tuhan, biar tempatkan anak-anak saya di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapa surgawi. Wow. Pertama, ini bukan Yesus yang menentukan bahwa nanti dia akan di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi Bapa di surga. Tapi harus melalui, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dari permintaan seperti itu. Nah, ini menawarkan jalan pintas. Saudara, kita harus hati-hati dengan ini. Biar kita menyadari kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Ya. Kalaupun kita akhirnya sepertinya mendapatkan jalan pintas, tapi dalam tuntunan Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang mengendaki, bukan karena manusia. Ya. Nah, ini kita cuma dapat pahami dalam dunia rohani. Begitu banyak orang yang suka jalan pintas di dunia sekuler, di dunia usaha, dunia profesi, dunia bisnis. Wah, ingin cepat kaya, ingin agar supaya cepat naik jabatan, tapi belum sesuai dengan pengabdian, dengan pangkat. Seringkali sudah mau. Kalau dalam istilah PNS, ASN, itu ada badan perjakat namanya, yang mempertimbangkan, yang tahu benar orang ini golongan 2, golongan 3, golongan 4 posisinya di mana. Ya. Berapa lama sudah menjadi ASN? Itu semua ada aturan. Demikian dengan kita dalam dunia rohani juga. Misalnya dalam pelayanan, kita harus tahu. Alkitab katakan jangan bertobat baru, Bob nanti ditertawakan, diterkam oleh iblis. Artinya ada prosedur, saudara, yang harus kita lalui. Ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran. Jangan sampai kita tergiur dan kita mau mengambil jalan pintas. Begitu banyak orang di dunia ini mengambil jalan pintas dengan apa? Menyogok, menyuap. Mau jadi kaya, korupsi. Kita harus berdoa agar supaya dalam tahun politik di mana kita akan mengikuti menjadi orang-orang yang memilih pemimpin sebentar, kita harus lihat agar supaya orang-orang yang nanti kita pilih bukan orang-orang yang punya potensi untuk korupsi, menyalahgunakan wewenang jabatan kedudukannya. Ya, kita harus jeli. Oleh karena itu kita berdoa, dan kita berdoa agar supaya jangan terpilih orang-orang seperti itu. Nanti yang susah juga saya dan saudara, yang sebenarnya menjadi hak kita sebagai warga negara, masyarakat, tetapi bukan saja dikebiri, bukan sekedar saja dipangkas, tapi bisa saja kita tidak mendapatkan hak kita sama sekali. Ya. Oleh karena itu kita berdoa agar terpilih pemimpin yang benar, mengerti kebenaran, dan pemimpin yang akan menjalankan keadilan. Amin. Mari berdoa, saudara. Bagian kita umat Tuhan, bagian kita orang-orang percaya kepada Tuhan untuk berdoa agar supaya tidak terpilih pemimpin-pemimpin yang curang, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang sukanya korupsi, ya. Pemimpin-pemimpin yang mau menyalahgunakan kedudukan wewenangnya dengan semena-mena. Nah, untuk menghindari itu, kita harus pilih pemimpin yang tahu kebenaran. Agar supaya kita juga umat Tuhan nanti tidak akan dibatasi,
kita akan akhirnya menikmati apa yang menjadi bagian kita di tengah-tengah kita bermasyarakat, di tengah-tengah kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, saudara. Amin. Jadi pemimpin yang benar-benar mengerti kebenaran. Nah, itu kedua. Dalam dunia rohani ada kekuatan, dan kedua ada iman. Tapi ketiga, dalam dunia rohani ada pengharapan. Nah, ini lebih dalam lagi, saudara. Ibrani 6 ayat 11. Sudah bisa buka Ibrani 6 ayat 11. Sudah dapat? Ibrani 6 ayat 11 kita baca bersama-sama. Amin. 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Haleluya. Jadi kita akan mengenal, kita akan nanti merasakan bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Kenapa? Kita akan menunjukkan kesungguhan yang sama, sehingga pengharapan itu menjadi satu hal yang pasti. Bukan pengharapan tanda tanya, bukan pengharapan yang meragukan, bukan pengharapan bahkan mengecewakan, tapi satu pengharapan kepastian yang membuat saya dan saudara benar-benar menyadari ini hanya didapatkan kalau kita hidup dalam dunia rohani. Di luar dunia rohani tidak ada pengharapan yang pasti. Yang ada kekecewaan, yang ada kekalahan. Amin. Oleh karena itu harus hidup dalam dunia rohani, karena di dalamnya ada pengharapan yang kita inginkan pasti terjadi, yang kita dambakan pasti digenapi. Apalagi kita sudah menikmati, sudah mendapatkan janji-janji dan setiap kebenaran firman Tuhan, maka itu akan digenapi. Pengharapan pasti dalam Tuhan. Kemudian dalam dunia rohani ada apa lagi? Selain pengharapan, ada kasih. Roma 5 ayat 8. Lihat Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Ini hanya bisa disadari kalau kita ada dalam dunia rohani, bahwa Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi saya dan saudara. Jangan sia-siakan kasih. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus yang sudah mati untuk saya dan saudara. Ketika kita masih berdosa, Dia mati bagi saya dan saudara. Itu menunjukkan kasih-Nya yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Hanya Yesus yang dapat melakukannya. Dan kita harus mengerti, memahami ini ketika kita dalam dunia rohani. Orang yang di luar dunia rohani tidak menghargai pengorbanan Yesus. Seenaknya dia hidup dengan keberadaan dosa, dia mau lakukan kejahatan, sepertinya itu tidak berpengaruh. Dia pikir itu hal yang baik, dia pikir itu hal yang bagus. Saya sudah dapat membalas dendam saya sudah dapat menolong teman saya sudah balaskan dendamnya, saya sudah balaskan sakit hatinya. Haleluya. Itu di luar dunia rohani. Tapi kalau dalam dunia rohani, wow, kita akan mengasihi, karena kita akan mengerti bahwa Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara. Begitu besar kasih-Nya. Bahkan Dia mengajarkan kepada kita, sekalipun musuh kita harus kasihi. Amin. Ya, hanya dalam dunia rohani kita mengerti. Kalau di luar dunia rohani, oh mana? Kecil. Mana sudah dianggap seperti itu. Masa kamu tidak bisa membalas? Kamu sudah dihina. Mana harga diri sudah diinjak-injak. Masa nggak mau begitu pasrah, rela? Ayo balas. Nah, itu di luar dunia rohani.
Tapi kalau dunia rohani kita akan mengasihi. Karena kita sudah menerima, menikmati kasih Kristus yang sangat ajaib luar biasa. Yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita tidak akan membalas, bahkan kita akan mengasihi. Dalam dunia rohani ada perkara supranatural. Ya. Markus 16 ayat 17-18, saudara bisa lihat. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini hal supranatural, dan hanya dalam hal dunia rohani kita bisa dapatkan ini, dan kita bisa lakukan ini, dan kita bisa menerima ini, saudara. Kalaupun itu ada di luar dunia rohani, itu dari iblis. Itu dari si jahat. Itu manipulasi. Tapi kalau dalam dunia rohani benar-benar memang sudah dicatat, sudah dijanjikan oleh firman Tuhan bahwa ini akan mengikuti kita, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam dunia rohani. Sakit sembuh. Banyak kisah, saudara. Di Alkitab dicatat bagaimana mujizat-mujizat terjadi. Yang sakit